Halo anak-anak, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi PPKN, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar tersebut. Kalian pasti sudah pernah melihat gambar tersebut, kan? Ya, benar, itu adalah gambar burung Garuda, yaitu lambang negara kita, Indonesia. Di dalam burung Garuda tersebut, terdapat perisai yang berisi lambang dari kelima sila dalam Pancasila. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang sila-sila dalam Pancasila tersebut. Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Nah, coba kalian perhatikan lambang-lambang dalam Pancasila. Siapa tahu nanti keluar di ujian ya. Nah, yang pertama adalah lambang berupa bintang, yaitu yang melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang yang kedua adalah rantai, yang melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir adalah padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap-sikap atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya dan juga pada sesama umat beragama. Jadi, kata kuncinya adalah ketuhanan dan juga beragama. Jadi, nanti kalau ada contoh sikap yang berkaitan dengan dua hal tersebut, maka itu termasuk dalam ketuhanan. Apa saja contoh sikapnya? Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai ajaran agama masing-masing. Kemudian, menjalankan perintah agama. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Jadi, sila kedua ini mengakui adanya persamaan derajat dan setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan kata kunci pada sila kedua ini adalah, atau penekanan pada sila kedua ini adalah kemanusiaan. Jadi hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan dan sosial. Contoh sikapnya apa saja? Pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan hal-hal tertentu, entah itu suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Artinya, seharusnya kita mau bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, saling membantu antar sesama. Yang ketiga, menjenguk orang yang sakit. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak mau melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah menolong korban bencana alam. Ya, selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Jadi, poin pentingnya atau kata kunci dari sila ketiga adalah persatuan. Atau bagaimana cara kita bersatu menjaga negara kita tetap bersatu. Contoh sikapnya adalah yang pertama, cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban. Ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Keempat,
Contoh konkretnya adalah, contoh jelasnya adalah menghargai kesenian daerah lain. Yang kelima adalah menghormati budaya daerah lain dan juga budaya daerah sendiri. Nah, hal-hal ini dapat membuat persatuan di negara kita tetap terjaga. Selanjutnya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Maka contoh sikapnya adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus menjunjung tinggi harkat dan martabat dan juga nilai kebenaran dan keadilan. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Nah, sila ini sangat mengedepankan semangat kekeluargaan dan juga gotong royong. Contoh sikap pada sila kelima adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan juga gotong royong. Kedua, bersikap adil. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. 4. Tidak bersifat boros. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang ketujuh, mau menghargai hasil karya orang lain. Ya, demikianlah materi PPKN hari ini, yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari, dan juga mari kita mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini.